Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari SDDA 3 akan mempresentasikan tentang Universal Newborn Hearing Screening. Bisa di next slide. Berikut merupakan keanggotaan dari SDDA 3. Bisa di next slide. Yang pertama, mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, perkenalkan saya Cisma Tama dengan 3 digit bracket 054, di mana anak belum dapat perhatian khusus agar dapat berkembang dengan sempurna. Kemampuan dalam mendengar pada bayi adalah suatu hal yang sangat penting nanti dapat mendukung kemampuan belajarnya. Apapun yang didengarkan pada bayi akan mempengaruhi kemampuan berbicara dan lainnya. Di mana Indonesia merupakan negara dengan peringkat keempat angka ketulian tertinggi yang ada di Asia Tenggara setelah negara Sri Lanka, Myanmar, dan Cina. Di mana gangguan pendengaran ini sering sekali terlambat didiagnosis sehingga penanganannya juga cukup terlambat. Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah merencanakan suatu rencana strategis sebagai upaya preventif dan promotif untuk mencegah terjadinya gangguan pendengaran pada bayi sekitar 90% pada tahun 2030 untuk menuju Zone of Hearing 2030 melalui program screening dan mendeteksi dini gangguan pendengaran pada bayi. Di masa revolusi 4.0 terdapat teknologi untuk screening gangguan pendengaran seperti OAE dan Auditory Brain Response, di mana program screening dan deteksi ini perlu untuk dilakukan karena apa? Karena apabila bayi tumbuh dengan gangguan pendengaran, maka akan berisiko lebih tinggi mengalami gangguan dalam kemampuan bicaranya sekaligus berpengaruh pada prognosis maupun perkembangan pada bayi. Hal tersebutlah yang akan melatar belakangi untuk melakukannya studi pustaka lebih lanjut tentang Universal Newborn Hearing Screening. Next slide. Baik, untuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat bisa lihat pada layar. Next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kademila Novita Kumala Astagina dengan 3 digit NIM terakhir 044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan epidemiologi dari hearing loss. Nah, hearing loss atau gangguan pendengaran merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan baik secara total maupun parsial untuk mendengarkan bunyi dan suara pada salah satu atau kedua telinganya sekaligus. Gangguan pendengaran ini dapat terjadi pada usia berapapun tak terkecuali pada balita hingga seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Gangguan pendengaran terutama pada masa bayi akan menyebabkan gangguan bicara, emosional, masalah sosial, kognitif, dan berbahasa sehingga dapat menurunkan kualitas tumbuh kembang dan hidupnya saat dewasa nanti. Nah, selanjutnya epidemiologi. Nah, berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh Jauhari pada tahun 2020, dinyatakan bahwa prevalensi gangguan pendengaran di Indonesia yang dialami oleh anak-anak berdasarkan jenis kelaminnya diderita oleh 66,9% laki-laki dan 33,1% perempuan. Sedangkan berdasarkan rentang usianya dapat dilihat dalam tabel yang telah ditampilkan pada layar. Baik, sekian dari saya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Agung Desi dengan 3 digit NIM akhir 046. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai faktor risiko hearing loss pada newborn. Bayi yang baru lahir atau neonatus yang mengalami gangguan pendengaran dapat berdampak dengan kemampuan komunikasi anak nantinya. Setiap anak memerlukan pemeriksaan pendengaran sejak lahir atau dalam bulan pertama kehidupan, terlepas dari ada atau tidak ada riwayat faktor risiko gangguan pendengaran. Sebaiknya, pemeriksaan pendengaran dilaksanakan kepada seluruh bayi secara universal. Faktor risiko dari terjadinya gangguan pendengaran pada anak yang baru dilahirkan atau neonatus dikelompokkan menjadi 3, yaitu riwayat genetik, infeksi pada ibu saat kehamilan, serta penyebab lainnya. Dimulai dari riwayat genetik keluarga yang tuli sensori neural. Selain itu, anak yang baru lahir dapat mengalami gangguan pendengaran apabila ibu mengalami infeksi saat masa kehamilan. Beberapa infeksi tersebut diantaranya disebabkan oleh infeksi toxoplasma, cytomegalovirus, sifilis, rubella, herpes, hepatitis B, dan infeksi HIV. Kemudian, ada pun beberapa faktor risiko lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran, di antaranya hiperbilirubinemia, kelainan kraniofasial, pemakaian obat-obatan ototoksik, bayi lahir prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, bayi dengan perawatan di NICU atau Neonatal Intensive Care Unit, asfiksia neonatorum, serta ikterus neonatorum atau penyakit kuning. Gangguan pendengaran pada bayi dapat diketahui melalui deteksi dini dengan peranan aktif dari semua tenaga kesehatan dan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tolong di next slide. Perkenalkan, saya Dei Monika dengan 3 digit NIM terakhir 053. Adapun pemeriksaan
Otoakustik emission atau OAE merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan sinyal akustik berupa gelombang suara dari proses mekanik sel, yaitu outer helix cell atau OHC, yang dikenal dengan sel rambut luar yang muncul dari telinga bagian dalam hingga nantinya ditransmisikan sampai ke koklea yang memberikan informasi apakah koklea dalam kondisi baik ataupun tidak. Tolong di next slide. Adapun indikasi dari pemeriksaan OAE yaitu yang pertama untuk mengetahui kerusakan telinga bagian dalam atau rumah siput, yang kedua mendeteksi gangguan pendengaran atau screening pendengaran pada bayi baru lahir, yang ketiga screening penyakit telinga tengah sedang ataupun berat, kemudian mengevaluasi kondisi saluran telinga terutama fungsi OHC, kemudian mengevaluasi gangguan pendengaran fungsional, dan yang terakhir mengevaluasi sensitivitas dari pendengaran di area tertentu terutama pada bayi baru lahir. Adapun di layar sudah dijelaskan bagaimana skema bayi baru lahir yang nantinya akan diindikasikan bayi sehat ataupun bayi dengan faktor ketulian dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Uma Pinaka dengan 3 digit NIM terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan metode pemeriksaan otoakustik emission. Jadi pemeriksaan otoakustik emission atau OAE merupakan metode pemeriksaan untuk memberikan penilaian integritas telinga bagian luar dengan bagian tengah serta bagian sel rambut luar pada koklea. Pemeriksaan otoakustik emission ini ada jenis diantaranya. Yang pertama ada spontaneous otoakustik emission atau SOAE, di mana SOAE ini adalah sebuah energi akustik yang terekam di liang telinga dengan penyusun frekuensi karakteristik yang berada jauh di atas kebisingan. Keberadaan SOAE mencapai amplitudo 10 atau 15 desibel pada satu atau lebih frekuensi. SOAE tidak ditemukan pada ambang mendengar lebih buruk dari 30 desibel. Selanjutnya ada transient otoakustik emission TOAE atau transient evoked otoakustik emission atau TEOAE. TOAE berasal dari wilayah koklea yang dapat dikatakan luas dan sebagian besar klinis menggunakan keberadaan TOAE pada pita oktav tertentu untuk menunjukkan sensitivitas pendengaran harus minimal 30 desibel. Selanjutnya yang ketiga ada distortion product otoakustik emission atau DPOAE, di mana dapat digunakan untuk membedakan gangguan pendengaran pada rentan 2-8 kHz. Dan pada 16 kHz berpotensi dalam mendeteksi penurunan praklinis ambang pendengaran. Dan yang terakhir ada Sustained Frequency Otoakustic Emission atau SFOAE, di mana ini merupakan rekam respon pada nada yang terus-menerus. SFOAE ini di dalam telinga, rangsangan, dan emisi menjadi tumpang tindih. Pada mikrofon rekaman terdeteksi keduanya. Secara klinis, SFOAE ini tidak dapat digunakan. Sekian dari saya, bisa di next slide. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Liana Arya dengan nomor NIM digit terakhir 039, izin menjelaskan mengenai interpretasi dari hasil pemeriksaan otoakustik emission. Hasil dari pemeriksaan otoakustik emission berupa pernyataan PASS atau refer. Pernyataan PASS menandakan bahwa kondisi pendengaran bayi dalam keadaan sehat dan normal. Namun jika hasil pemeriksaan menyatakan refer, maka perlu dilakukan pemeriksaan kembali saat bayi memasuki usia 3 bulan, dengan catatan selama 3 bulan tersebut bayi belum mengalami atau didiagnosa ketulian. Hasil refer bisa saja terjadi karena kondisi alat pendengaran bayi yang belum tumbuh dan berfungsi dengan sempurna. Saat setelah melakukan pemeriksaan ulang dengan metode ini dan tetap mendapatkan hasil refer, maka bayi tersebut harus segera mendapatkan pemeriksaan lanjutan, yakni Brain Evoked Response Auditory atau BERA. Pemeriksaan BERA dapat dikatakan sebagai pemeriksaan penentu karena sifat pemeriksaan ini sangat lengkap, yakni mendeteksi pendengaran dari rumah siput hingga otak bayi. Sekian dari saya, bisa di next slide. Perkenalkan, nama saya Farogani Alamsyah dengan tiga lain 042, izin menjelaskan mengenai kekurangan dari otoakustik emission. Nah, kekurangan dari metode otoakustik emission dibandingkan dengan metode auditory system response ialah tidak dapat mendeteksi gangguan pendengaran dengan gangguan neuropati maupun kelainan pada saraf sehingga hasil yang didapatkan akan bernilai normal. Kekurangan lain dari metode ini ialah hasil yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kebisingan lingkungan sekitar, kondisi kesehatan telinga bagian tengah dan luar, serta harga alat pemeriksaan yang tergolong mahal. Namun, kelebihan dari metode otoakustik emission ialah lebih mudah dilakukan dengan waktu pemeriksaan yang terbilang sebentar, di mana metode ini juga dapat dilakukan pada saat pasien sedang tertidur, bahkan dalam kondisi koma. Hal tersebut berkaitan dengan pemeriksaan ini yang tidak memerlukan respon atau tanggapan dari pasien. Nah, metode otoakustik emission juga bersifat objektif, otomatis, dan non-invasif dengan sensitivitas mendekati 100% karena menggunakan prinsip elektrofisiologi.
Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bisa di next slide. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Cok Pratiwi dengan 3 digit NIM akhir 040. Di sini saya izin menjelaskan tentang auditory brainstem response. Auditory brainstem response atau respon batang otak pendengaran merupakan salah satu metode screening khususnya pada bayi yang baru lahir untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian koordinasi antara sistem saraf perifer dengan impuls suara yang diterima. Tahapan screening merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan pendengaran, mencegah terjadinya gangguan pendengaran kronis, gangguan komunikasi, dan juga berbicara. Pada respon batang otak pendengaran ini, ada 2 komponen yang terlibat penting, yaitu koklea dan juga saraf vestibulokoklear. Koklea merupakan organ penting karena merupakan organisasi tonotopik yang mampu mengklasifikasikan suara yang diterima. Seperti untuk suara yang berfrekuensi tinggi akan mengaktifasi bagian basal koklea, dan juga untuk suara yang berfrekuensi rendah akan mengaktifasi komponen apikal koklea. Pada jalur sistem pendengaran dengan dalam hal ini yaitu respon batang otak pendengaran, saat suara pertama kali masuk ke sistem pendengaran terjadi perubahan dari gelombang mekanik menjadi impuls bioelektrik yang dikendalikan oleh salah satu bagian koklea yaitu sel-sel rambut koklea. Setelah itu terjadinya transformasi, impuls akan diteruskan melalui saraf vestibulokoklear atau cranial nervous system ke-8 menuju korteks pendengaran, tepatnya di bagian ganglion spiral yang terdiri dari komponen utama saraf pendengaran yang lalu diteruskan ke bagian apikal dan basal koklea yang nantinya akan beriringan dengan komponen serabut saraf sentral dan perifer pendengaran. Setelah melewati bagian ini, impuls akan menuju titik relay pertama pada nukleus koklea, yang lalu impuls ini akan diteruskan ke bagian menyilang dari serabut saraf melintasi garis tengah atau midline kompleks olivary superior kontralateral yang kemudian diteruskan ke colliculus inferior ipsilateral melalui saluran lemniscus lateral yang akhirnya diterima oleh inti geniculat medial thalamus yang kemudian diproyeksikan ke korteks pendengaran yang terregulasi secara tonotopik sesuai dengan bagian dari koklea tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Arya Mahadipaka dengan 3 digit NIM terakhir 043. Di sini ada indikasi pemeriksaan auditory brainstem response. Yang pertama, mengidentifikasi kelainan neurologis pada saraf vestibulokoklear. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi gangguan pendengaran dan estimasi sensitivitas pendengaran. Kemudian yang ketiga, mengonfirmasi gangguan pendengaran pada neonatus. Selanjutnya yang keempat, mengevaluasi respon pendengaran bagi anak-anak yang melewati proses pemeriksaan pendengaran dan terpapar agen fototoksiksitas. Kemudian yang terakhir, mendiagnosis schwannomas vestibular, lesi batang otak, penyakit deeliminasi, dan neuropati. Bisa di next slide. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Sandev Pramayana dengan 3 digit NIM 041 melanjutkan bagian metode pemeriksaan auditory brainstem response. ABR adalah suatu bentuk gelombang yang memperlihatkan fungsi elektrofisiologik sebagai suatu respons terhadap stimulus suara yang terjadi dalam 10 detik setelah pemberian stimulus, di mana hasil pemeriksaan ABR ini dipengaruhi oleh sedasi dan anestesi umum. Bayi usia 4 bulan hingga usia 4 tahun biasanya diperiksakan ABR ini. Terutama pada bayi yang berusia 4 bulan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan ABR karena dalam jangka waktu yang lama setelah menyusui, bayi akan tertidur dan digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari ABR ini. Dari kekurangan, yang pertama, ABR tidak bisa mendeteksi untuk gangguan yang memiliki derajat berat ataupun sangat berat. Kemudian hasil palsu positif pada ABR kemungkinan terjadi apabila terdapat fungsi pendengaran yang abnormal. Kemudian dalam ABR pula perlu tes lainnya sebagai penunjang. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu mudah dan cepat, kemudian yang kedua adalah objektif, otomatis, dan juga non-invasif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya izin untuk menjelaskan bagian metode newborn hearing screening di beberapa negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 038. Seperti kita ketahui, program newborn hearing screening pada bayi baru lahir dapat mendeteksi gangguan pendengaran pada hari-hari pertama setelah lahir. Namun pada awalnya berdasarkan faktor risiko, program ini hanya dapat mengidentifikasikan 50-75% bayi dengan gangguan pendengaran. Oleh karena itu, saat ini direkomendasikan melakukan UNHS atau Universal Newborn Hearing Screening dengan metode
atau teknik Automated Auditory Brainstorm Response atau ABR dan juga Auto Acoustic Emission atau OAE, di mana kombinasi OAE dan ABR ini diterapkan pada Rumah Sakit Umum Italia dan melaporkan bahwa evaluasi pendengaran dengan kombinasi ini mengurangi kesalahan pada sensory neural hearing loss yang tidak terdiagnosis. Nah, OAE sendiri menggunakan sinyal akustik dari proses mekanis outer hair cells untuk mengetahui apakah kondisi koklea itu baik. Sedangkan emisi dikategorikan sebagai ada atau tidaknya stimulus yang dapat menimbulkan respon OAE. Penggunaan TE-OAE pada tahap pertama dan DP-OAE dan ABR pada tahap kedua di Polandia menyebabkan hasil false positif sebesar 82,73% karena ada cairan ketuban di telinga tengah dan kotoran di telinga luar pada pemeriksaan TE-OAE. Sehingga dilakukan pemeriksaan ABR yang mana merupakan pemeriksaan dengan rekaman respon elektrofisiologi yang berasal dari aktivitas jalur pendengaran terhadap rangsang suara mulai dari koklea sampai ke batang otak sehingga menunjukkan integritas sinkronasi saraf. Pemeriksaan ini bersifat non-invasif dan memiliki nilai objektif yang cukup tinggi. Sekian dari saya, bisa di next slide. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nanda Dipena dengan kajian terakhir 047. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa gangguan pendengaran pada bayi dapat menyebabkan gangguan bicara, emosional, sosial, kognitif, dan berbahasa. Adapun faktor risiko yang dapat menyebabkan dari gangguan pendengaran ini yaitu riwayat genetik, infeksi pada ibu saat kehamilan, dan penyebab lainnya. Kemudian ada dua metode screening yang dapat dilakukan yaitu dengan Auto Acoustic Emission atau OAE dan Auditory Brainstem Response atau ABR. Bisa di next slide. Baik, saran kami sebagai penulis yaitu berharap agar penyampaian kajian ini dapat dipahami dengan baik, yang mana kajian ini memaparkan informasi yang berkualitas mengenai screening pendengaran bayi baru lahir universal. Baik, sekian dari saya. Bisa di next slide. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok SGDA 3. Apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.